Selamat siang semuanya. Bingung ya kenapa teman-teman saya kumpulkan hari ini? Saya selaku diklatnya si Bimeru mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman semua. Karena saya dengar pasien yang diselamatkan kemarin sekarang selamat dan sudah dirawat di ruang perawatan biasa. Minta tolong bisa diceritakan enggak? Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi kemarin itu? Atau gini saja deh, siapa yang melihat kejadian yang pertama kemarin? Saya, Pak. Waktu itu saya jaga di ignition. Saya lihat bapak-bapak bersama istrinya mungkin. Datang dari lobi depan. Bapaknya berpakaian rapi dan istrinya juga modis. Ya Pak Dek, istrinya cantik sekali Pak Dek. Wah, sayang saya nggak ngeliat. Saya lihat mereka turun dari mobil, Pak. Pada saat jalan, tiba-tiba bapak itu jatuh. Istrinya panik, saya jadi ikutan panik. Kalau tidak salah datang di sekitar kejadian 5 orang pengunjung mendekati. Yang 2 orang saya lihat ikut menggoyang-goyangkan badannya. Yang lainnya ada Munarbani kebingungan sambil megang HP. Terus setelah itu siapa lagi yang melihat kejadiannya? Kebetulan waktu itu saya sama Mbak Yu lagi patroli Pak Dek. Kita berputar di sekitaran rumah sakit. Lalu dari kejauhan saya melihat kok ada orang ramai di depan lobi, tumben-tumbenan ramai seperti itu. Kami pun langsung bergegas menuju lokasi, Pak Dek. Kita berlari menuju lokasi. Lalu sampai di sana saya sudah melihat bapak-bapak tidak sadarkan diri. Saya langsung instruksikan pengunjung untuk memberikan kami sedikit ruang untuk melakukan pertolongan pertama. Habis itu korban kami pindahkan ke tempat yang aman Pak Dek. Aman dalam artian cukup teduh, cukup luas untuk melakukan tindakan, serta dengan alas datar dan keras Pak. Tapi tanpa berpikir panjang lagi, saya segera berlutut di kanan korban. Mengecek respon korban. Pak, Yani, tolong ambilkan AED dan aktifkan code blue. Sementara saya melanjutkan dengan mengecek nadi karotis, pernapasan, namun ternyata nadi karotis korban tidak berdenyut. Langsung saya lakukan chest kompresi pada saat itu juga, Pak Dek. Terus gimana lagi? Dia sedang tindakan Pak Dek. Udah gitu, saya beralih ke admission. Saya ambil telepon di sana. Kita angkat 3. Code blue di lobi pavilion. Code blue di lobi pavilion. Code blue di lobi pavilion. Telepon berdering sekali, lalu saya angkat. Saya jawab di kompom, lalu saya umumkan dengan pengeras suara. Perhatian ini terkait code blue di depan lobi pavilion. Perhatian ini terkait code blue di depan lobi pavilion. Perhatian ini terkait code blue di depan lobi pavilion. Nah, pas itu saya dengar pengumuman code blue lewat pengeras suara, Pak Dek. Langsung saya berlari sambil hati berkomunikasi dengan tim. Code blue di lobi VIP, segera merapat ke TKP, siapkan ambulan. Perhatian seluruh unit,
Kode Blue di depan lebih fit, kumpul segera di TKP, siapkan ambulan. Confirm. Dikonfirm. 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 Setelah mengaktifkan Code Blue, saya langsung ambil AED, Pak. Lalu rekan saya datang bawa alat AED, dia langsung berlutut di samping korban, Pak Dek. Membuka tas AED dan memasang padnya, tapi kompresi tetap saya lakukan. Setelah AED terpasang, AED menginstruksikan Stop CPR. Shock Kemudian, advised. saya mengatakan stand Don't clear touch patient. agar Press tidak ada flashing orang yang shock menyentuh button. tubuh korban. Shock delivered. Start CPR. Setelah itu, seluruh tim Code Blue datang ke lapangan. Rekan saya melaporkan kondisi korban ke dokter MOD, sementara saya masih tetap melaksanakan chest compression. Dok, saya temukan pasien tidak sadarkan diri 4 menit yang lalu, Dok. Sudah lakukan kompresi dan 1 kali shock. Nah, setibanya saya di lokasi, saya dengarkan laporan dari Pak Satpam. Setelah itu, apa saya ambil alih? Oke, beli lanjut CPR-nya ya. Beli yoga, pasang infus, siapkan adrenalin, siapkan amiodaron. Setelah mendengar instruksi dari MOD, saya langsung mengambil alih ke bagian ventilasi. Dan teman saya yang dari HCU mengambil alih di bagian chest kompresi. Sementara saya dari ICU, saya fokus memperhatikan instruksi dari AED-nya, Pak. Saya bertugas untuk menyiapkan infus dan obat-obatan, Pak. Terus bagaimana instruksi AED pada saat itu? Setelah 2 menit CPR, AED memerintahkan untuk stop CPR, kemudian analyze, shock advice, kemudian don't touch the patient. Dan saya akhirnya memberikan instruksi dengan menjilangkan tangan dan mengatakan stand clear. Stop CPR. Setelah mendengar kata-kata stand clear, saya bertukar posisi. Yang sebelumnya saya memegang ventilasi, saya ke bagian chest kompresi, dan teman saya yang sebelumnya di chest kompresi mengambil alih ke bagian ventilasi, Pak. Don't touch patient. Press flashing shock button. Shock delivered. Start CPR. Sementara saya sebagai supervisor keperawatan mendokumentasikan semua kegiatan pada saat itu, Pak. Sementara dari MOD gimana, Dok? Waktu itu, saya instruksikan ke perawat ambulannya untuk memasukkan adrenalin 1 ampul. Terus perawat ambulan mengambil tindakan apa? Ya, Pak, saya injeksi adrenalin 1 ampul sesuai instruksi dokter. Kemudian tangan korban saya lepasi tegak lurus sambil infus diguyur selama 10 detik. Habis itu saya mengatakan adrenalin 1 ampul masuk. Jadi setelah di shock itu kira-kira berapa lama dilaksanakan CPR? Dok? Kurang lebih setelah dilakukan CPR selama 2 menit, saya raba nadi pasiennya, ternyata saat itu nadinya sudah kembali. Namun pas itu belum ada nafasnya. Teraba nadi, tidak ada nafas, boleh lakukan rescue breathing, dipersiapkan intubasi, bawa hubungi ambulan. Ya, lanjut. Ya Pak, saya melihat ambulans segera datang. Sirenenya dimatikan, tapi lampunya tetap dinyalakan. Lalu saya bersama perawat ambulans segera menurunkan skop stretcher, sementara Bapak sopir segera menurunkan berangkat.
Saya juga melihat pada istri korban yang cantik itu pada ikut naik ke ambulan. Ditemani sama ibu yang cantik ini juga. Terus setelah itu bagaimana? Setelah itu pasien dibawa ke IGD, Pak Dek. Nah, di IGD pasiennya diturunkan oleh tim yang ada di ambulan, dibantu oleh satpam di sana. Setelah itu perawatan dilanjutkan oleh teman-teman di IGD. Baiklah teman-teman semua, jadi apa yang telah kita lakukan itu mencerminkan bahwa kita telah siap menghadapi kondisi emergensi apapun di rumah sakit kita. Dan ingat bahwa prinsip kita adalah melayani dengan hati dan sangat harus berhati-hati, tetapi tentu tidak sesuka hati karena we love, we care. Shock advised. Shock delivered.